Shalom, selamat pagi untuk anak-anak yang hari ini belajar dari rumah. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang semangat dan penuh dengan sukacita. Tanpa terasa ya, kita sudah berada di minggu kedua di bulan Desember. Itu artinya kita akan semakin dekat dengan perayaan Natal ya. Momen-momen Natal itu akan semakin dekat karena sudah memasuki minggu kedua, seperti itu ya. Hari ini kita juga akan membahas topik yang akan membantu kita mempersiapkan hati menyambut Natal. Nah, sebelum kita mulai devosi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh Engkau begitu baik ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab kasih setiamu selalu ada bagi kami hingga kami boleh mencapai penghujung tahun 2020 yang mungkin begitu sulit dan mungkin penuh tantangan bagi kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur juga pagi hari ini kami boleh beri kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan menolong kami supaya kami dapat memahami firman yang akan Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita membahas suatu topik, Ibu ingin bertanya dulu nih sama kalian. Kira-kira di antara kalian ada nggak yang pernah memakan makanan yang tidak ada garamnya? Misalnya ibunya masak sayur nangka di rumah, tapi ternyata ibunya tuh lupa memasukkan garam. Kira-kira bagaimana ya rasa sayur nangkanya? Apakah sama enaknya ketika diberi garam atau tidak diberi garam? Apakah ada perbedaan rasa atau sayurnya mungkin terasa lebih hambar seperti itu ya? Nah, kalau menurut ibu sendiri, makanan yang tanpa garam itu tentunya kurang lezat dan kurang nikmat, dan itu tidak membuat kita selera makan seperti itu ya. Nafsu makannya mungkin bisa berkurang karena makanannya tidak ada rasa. Nah, seperti yang kita tahu, garam itu memiliki fungsi ya. Yang pertama mungkin untuk melezatkan makanan, kemudian bisa juga untuk mengawetkan sesuatu gitu ya, supaya lebih tahan lama dan tidak cepat busuk gitu. Nah, Yesus juga menggunakan istilah garam ya. Garam itu di perjanjian lama dibutuhkan sebagai simbol keagamaan. Artinya apa itu sebagai simbol keagamaan? Nah, pada perjanjian lama ketika seseorang ingin memberikan korban sajiannya itu harus dibubuhi dengan garam. Karena ketika tidak dibubuhi dengan garam itu artinya dia tidak memenuhi syarat untuk memberikan korban sajian. Jadi kita tahu ya, begitu pentingnya peran garam ini pada perjanjian lama sebagai simbol keagamaan. Nah, garam ini juga disebut sebagai perjanjian garam. Apa sih artinya perjanjian garam itu? Perjanjian garam itu adalah suatu hubungan atau relasi yang tetap atau setia satu dengan yang lain. Ya. Kita akan baca kitab kita dari Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama ya. Coba dibuka Alkitabnya. Kolose 4 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi di teks ini dikatakan hendaklah kata-katamu jangan hambar. Nah, kebayangkan hambar itu seperti apa? Hambar itu artinya tidak bermakna, tidak ada tujuan, kata-kata yang tidak memiliki makna seperti itu ya. Sama seperti makanan tadi, ketika tidak ada garam maka akan berkurang kualitasnya dari segi rasa seperti itu ya. Nah, kenapa sih kita perlu melihat garam yang hambar ini ya? Mengapa demikian? Nah, kita tahu ya bahwa garam itu memang baik sekali ya untuk kehidupan kita.
karena hampir di dalam setiap hari kita itu menggunakan garam. Tetapi kalau garam itu sendiri menjadi hambar, garam yang memang adalah digunakan untuk mengasinkan sesuatu itu menjadi hambar, kira-kira dengan apa lagi dia bisa diasinkan? Kalau menurut ibu tidak ada yang bisa mengasinkan garam lagi ya. Dan mungkin garam itu menjadi tidak berguna dan biasa aja dibuang karena dia sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, kita perlu melihat ya, kenapa sih garam itu bisa menjadi hambar. Kalau pada zaman sekarang mungkin garam itu tidak akan hambar ya, karena garam itu sudah dicampur dengan beberapa bahan yang lain sehingga tetap awet dan dia tetap memiliki rasa yang sama. Tapi kalau kita lihat pada zamannya Yesus, garam itu dibuat dengan bahan garam itu saja, tidak dicampur dengan bahan-bahan yang lain, sehingga garam pada zamannya Yesus itu bisa berubah rasa perlahan-lahan menjadi hambar, gitu ya. Nah, inilah pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Menjadi garam berarti menjadi setia, menjadi murid Kristus. Artinya rasa asin yang kamu miliki itu tidak akan berubah. Rasa asin yang kamu miliki itu akan tetap ada sampai kapanpun. Jadi akan tetap setia menjadi murid Kristus. Jadi kita ini hendaklah menjadi garam pada yang masa kini ya, yang tidak mengalami perubahan rasa. Jangan seperti garam pada zamannya Yesus yang perlahan-lahan mengalami perubahan rasa. Artinya tidak ada kekonsistenan di dalam menjalankan kesetiaan sebagai murid Kristus ya. Nah, lalu apa sih hubungannya tema yang kita bahas hari ini dengan tema yang dibahas kemarin? Kalau kemarin kita membahas tentang terang dunia ya, hari ini kita membahas garam dan terang dunia. Kira-kira apa sih hubungannya garam dan terang dunia? Nah, kita tahu ya bahwa terang yang dimaksud itu pada pembahasan kemarin, terang itu adalah Yesus itu sendiri. Sedangkan garam itu adalah kita sebagai murid-murid Tuhan. Ketika Yesus itu adalah terang, tentu saja kita sebagai murid-muridnya harus juga boleh menjadi terang. Kita harus menggunakan fungsi garam yang asin tadi sebagai terang di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Menjadi terang itu berarti kita melenyapkan kegelapan. Kegelapan itu apa? Kegelapan itu adalah dosa-dosa yang timbul dari kejahatan, dari prasangka buruk, dari pikiran-pikiran negatif, atau dari hal-hal lain yang membuat kita terfokus kepada diri kita sendiri. Itu semua adalah asal dosa seperti itu ya. Sehingga kita itu perlu melenyapkan kegelapan itu dan kita perlu menjadi terang dengan meneladani Yesus itu sendiri sebagai terang dunia. Gitu ya. Itulah yang perlu kita teladani, mewartakan Injil dengan setia, meninggalkan dosa-dosa, mulai hidup taat, mulai meninggalkan kegelapan, berjalan di dalam terang Kristus, mulai meninggalkan dosa-dosa yang mungkin selama ini kita anggap itu dosa kecil atau dosa-dosa yang kita sering toleransi gitu ya. Jadi coba kita perlahan-lahan hari ini meninggalkan keberdosaan kita dan kita dengan setia menunjukkan komitmen kita sebagai murid Kristus yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita sehingga kita boleh menjadi terang bagi orang lain ya. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, kira-kira selama kamu hidup, hal-hal apa saja sih yang pernah kamu lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan gitu ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah kamu tidak setia? Apakah banyak hal-hal yang mungkin kamu lakukan yang mengecewakan Tuhan? Kemudian pertanyaan kedua, dari dosa-dosa yang kamu lakukan di masa lalu, dari hal-hal yang bertentangan di masa lalu, nah, sekarang sikap apa yang ingin kamu ubah di dalam kehidupanmu? Hal-hal apa yang ingin kamu perbaharui di dalam kehidupanmu? Apakah ada dosa-dosa yang ingin kamu tinggalkan? Adakah dosa-dosa yang selama ini kamu simpan? Dan hari ini kamu ingin berkomitmen meninggalkan dosa-dosa kamu sehingga hati kamu siap menyambut Kristus Sang Juru Selamat kita. Nah, itu
Itu pertanyaannya dari Ibu. Dan semoga devosi hari ini boleh menjadi devosi yang bermakna bagi kita, devosi yang membawa berkat bagi kita, sehingga kita boleh mengingat kembali bahwa kita memiliki peran sebagai garam ya, untuk menjadi terang di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Dan yang kita teladani adalah terang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Demikian devosi hari ini kita akhiri, dan kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami hari ini boleh ditegur lagi bahwa sering sekali kami tidak menyadari keberadaan diri kami sebagai garam yang Tuhan percayakan, sebagai garam yang Tuhan harapkan untuk menjadi terang bagi sekitar kami. Kiranya kami boleh setiap hari semakin meneladani Kristus sebagai sumber terang kami. Biarlah Tuhan hari ini ketika kami melihat kembali diri kami di masa lalu, banyak sekali dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau bawa dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mau bereskan itu ya Tuhan. Kami ingin tinggalkan satu persatu. Dan kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk membereskan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.